dua, tiga, cek cekicro. Melanjutkan film Azumi sebelumnya, kisah diawali dengan memperlihatkan sekelompok Azumi yang tengah dikejar oleh pasukan Kenbei. Namun karena Azumi CS menemui jalan buntu, mereka pun terpaksa melawan pasukan tersebut dan... Karena semua anak buah Kenbei memakai outfit berlapis besi, maka Azumi pun tidak dapat melukai mereka meski sudah mengerahkan seluruh kekuatannya. Dan pada akhirnya, Azumi beserta rekannya pun memutuskan untuk terjun ke laut hingga dikira mati oleh pasukan si Kenbei. Dan inilah Azumi Dead or Love. Singkat cerita, Kenbei pergi menemui sekutu bosnya yang bernama Kato. Alasannya ke sana tiada lain untuk memperingatkan Kato agar dia berhati-hati dengan seorang pembunuh bayaran bernama Azumi. Dan dia juga akan bersumpah setia kepada Kato karena dialah satu-satunya orang yang bisa membangunkan kembali kekuasaan Toyotomi yang merupakan impian terbesarnya dari bosnya. Sementara itu, anak kandung dari Kato sendiri memutuskan pergi ke Osaka karena tidak terlalu setuju dengan sang ayah yang akan kembali memulai perang bersama Kunio dan si Kenbei. Di tempat lain, Azumi membawa Nagara yang sekarat ke tempat persembunyian gurunya dulu. Kemudian mereka pun tertidur karena kelelahan pasca terjatuh dari tebing. Akan tetapi ketika sedang beristirahat, Azumi malah bermimpi tentang kenangan masa lalu saat bersama Nachi yang telah dia bunuh sebelum turun gunung. Karena tidak ingin terhanyut dalam kenangan masa lalu, Azumi pun pergi ke warung untuk membeli beberapa makanan yang akan dia santap bersama Nagara. Namun tiba-tiba warung tersebut didatangi sekelompok bandit dan membuat sedikit drama agar para pengunjung dapat memberikan uangnya kepada mereka. Tak disangka si pemimpin bandit itu pun tertarik kepada Azumi sehingga dia meminta adiknya yang bernama Gingaku, ini babangusnya, untuk membujuk Azumi agar bergabung dengan kelompoknya. Namun betapa terkejutnya Azumi ketika melihat wajah Gingaku mirip sekali dengan wajah almarhum Shinachi. Ketika si pemimpin bandit terus membujuk Azumi untuk bergabung, Ginkaku pun mengatakan bahwa Azumi adalah orang yang sangat kuat, bahkan dikeroyok sekalipun kemungkinan menang mereka hanya 0,1%. Sepulangnya ke tempat persembunyian, Azumi langsung disergap oleh anak buah Lord Tenkai yang ternyata merupakan sekutunya. Azumi dan Nagara pun dibawa ke tempat Tenkai dengan tujuan untuk memberitahu mereka agar menghentikan misi yang telah diberikan gurunya. Bukan tanpa alasan, Tenkai melakukan hal tersebut karena tidak ingin membahayakan sisa pasukannya. Namun karena Azumi tidak ingin kematian temannya sia-sia, dia pun memilih untuk membunuh Kato meski harus mempertahankan nyawanya. Mendengar keputusan tersebut, Tenkai akhirnya luluh dan membiarkan Azumi pergi untuk menuntaskan misinya. Namun tidak disangka salah satu anak buah Tenkai yang bernama Kozu, ini parasnya pun memutuskan untuk ikut serta dalam perjalanan Azumi dengan alasan bahwa mereka akan membutuhkannya. Di tempat lain, beberapa ninja yang mengintai kediaman Kato langsung dibantai habis oleh Kunio dan anak buahnya. Yang keesokan harinya, Kenbei melakukan perekrutan besar-besaran dan memberikan imbalan yang cukup besar bagi mereka yang bersedia menjadi bagian dari Kato. Melihat hal tersebut, kelompok Ginkaku pun langsung mendaftarkan dirinya karena tertarik dengan imbalan yang cukup besar. Setelah acara perekrutan selesai, pasukan Kenbei pun langsung mengepung Azumi dengan harapan agar prajurit baru tersebut bisa membunuhnya. Namun Gingaku yang melihat Azumi menjadi targetnya memutuskan untuk keluar dari pasukan tersebut dan balik membantu Azumi untuk melawan si Kenbei. Dan pertarungan pun tak terelakkan lagi. Setelah pertarungan selesai, Azumi pun diajak ke tempat Gingaku yang di dalamnya terdapat anak-anak yang telah kehilangan orang tuanya. Di sana juga terdapat beberapa lansia yang sangat trauma akibat perang, sehingga keberadaan Azumi CS cukup membuat mereka terganggu.
Negara yang tidak mau dihakimi oleh mereka pun meminta agar Azumi dan Kozu untuk segera berangkat bersamanya, dan dengan berat hati, Azumi pun harus kembali berpisah dengan Gingaku demi melanjutkan misinya. Keesokan harinya, dua anak buah Gingaku tidak sengaja melihat Kato yang tengah pergi meninggalkan tempatnya. Sementara itu di tengah perjalanan, Kuzo bertanya kepada Azumi dan Nagara tentang trik mereka menghindari serangan anak panah yang tak pernah mengenai mereka. Nagara yang ingin terlihat kuat pun membocorkan rahasianya dengan menjelaskan bahwa dia bisa menghindari anak panah dengan jarak 10 langkah, sedangkan Azumi hanya memerlukan 6 langkah agar dia bisa menghindari pemanah tersebut. Karena takut Kuzo tidak mempercayainya, Nagara pun berjalan 10 langkah dan meminta agar Kuzo memanah ke arahnya, dan benar saja, Nagara dapat dengan mudah menghindar, bahkan menangkap anak panah tersebut. Singkat cerita, ketika Nagara sedang mengisi botol minum miliknya, dia didatangi oleh Kuzo dan bertanya tentang perasaannya terhadap Azumi. Mendengar hal tersebut, Nagara hanya mengatakan bahwa dia menganggap Azumi sebagai seorang adik. Meski dia menyukainya, tetapi teman-temannya yang lain juga sangat menyukai Azumi, sehingga dia bertekad untuk menjaga Azumi demi teman-temannya. Mendengar jawaban yang kurang memuaskan, Kuzo pun mulai memanas-manasi Nagara dan mengatakan bahwa Azumi sangat menyukai Gingaku dan besar kemungkinan bahwa Azumi ingin pergi dan menghilang di suatu tempat bersamanya. Setelah melanjutkan perjalanan, mereka bertiga kemudian dihentikan oleh Gingaku dengan alasan bahwa Kato sudah pergi dari gunung. Kemudian Gingaku meminta agar Azumi menghentikan misi tersebut dan ikut menjadi bagian dari kelompoknya. Azumi yang masih dalam pendiriannya tidak menghiraukan ajakan Gingaku, meski dalam hati kecilnya dia sangat ingin berada di sampingnya. Nagara yang sudah terpengaruh oleh Kozu pun meminta izin agar Azumi menghentikan misinya dan hidup bahagia bersama Gingaku, sedangkan dia dan Kozu akan pergi berlibur dan melupakan misi yang memuakkan tersebut. Setelah terpisah dari Azumi, Kozu mengajak Nagara untuk pergi ke tempat Kato dan segera membunuhnya. Namun ketika lengah, Kozu langsung menyerang Nagara dengan anak panah dan membunuhnya. Dan disinilah terungkap sebuah fakta bahwa Kozu merupakan mata-mata yang dikirim oleh Kunio untuk membunuh Azumi. Sementara itu, Azumi kabur dari kelompok Gingaku demi menyusul kepergian Kato. Namun di perjalanan, Azumi dihadang oleh anak buah Kunio sehingga terjadilah sebuah pertarungan antara mereka berdua. Akan tetapi karena kelompok Gingaku datang lebih awal, sehingga anak buah Kunio tersebut memilih untuk melarikan diri. Di tempat lain, semua penasehat Tenkai meminta agar dia segera pergi meninggalkan kediamannya karena Kato sudah mulai bergerak untuk menyerangnya. Namun yang tidak mereka sadari bahwa pasukan Kato telah bersiaga di beberapa rute yang akan mereka lewati, sehingga pasukan Kato bisa dengan mudah menyergap dan membunuhnya. Benar saja, ketika Tenkai melewati salah satu rute yang direkomendasikan oleh penjaganya, mereka langsung dikepung oleh anak buah Kunio dengan dipimpin oleh tangan kanannya sendiri yang terkenal dengan sebutan si pemotong. Dan seperti memotong kue, si pemotong pun dengan mudah membelah badan pasukan Tenkai menjadi dua bagian. Kemudian tidak berselang lama, Azumi beserta kelompok Gingaku datang dan langsung membantu Tenkai melawan pasukan si pemotong. Satu persatu pasukan Gingaku harus kehilangan nyawanya ketika berhadapan dengan si pemotong yang sangat kuat, dan kakak Gingaku sendiri dibuat sekarat ketika melawannya. Namun meski begitu, dia berhasil mengambil bom milik si pemotong dan membunuhnya dengan bom tersebut, yang mana setelah pertarungan berakhir, si kakak pun menembuskan hampas terakhirnya di pangkuan si Gingaku. Sementara itu, Kunio mengirimkan pesan kepada Kozu untuk menggiring Azumi memasuki jebakan yang telah dia persiapkan. Namun tidak berselang lama, Kunio didatangi oleh tangan kirinya yang membawa berita kematian dari si pemotong. Tangan kirinya kemudian menyarankan untuk melawan Azumi dengan menggunakan racun, meski dia harus membahayakan nyawanya sekalipun. Mendengar hal itu, Kunio hanya bisa menyetujui usulan dari tangan kirinya tersebut. Kembali kepada Azumi, terlihat sedikit perseteruan di antara Gingaku dan Kenkai pasca kematian dari beberapa prajurit yang rela mati demi melindunginya. Kemudian Kojo datang menghampiri mereka untuk menunjukkan jalan terdekat menuju tempat tujuan mereka.
Sebelum berangkat, Azumi menanyakan keberadaan Nagara yang tidak bersamanya, namun Kojo hanya menjawab bahwa dia terpisah dari Nagara ketika diserang oleh musuh. Mendengar hal tersebut, Azumi meyakinkan dirinya sendiri bahwa Nagara akan baik-baik saja karena dia merupakan seseorang yang paling kuat di antara mereka. Perjalanan pun kembali mereka lanjutkan dengan Kojo yang menjadi pemandu jalan bagi mereka. Namun karena kondisi Tenkai yang sudah lansia membuat mereka harus beristirahat lebih sering dari biasanya. Kemudian anak buah Gingaku yang mengecek sekeliling tempat mereka beristirahat langsung memberitahu semuanya bahwa perjalanan ini merupakan sebuah jebakan dan kini mereka sudah dikepung oleh pihak musuh. Mengetahui penyamarannya sudah terbongkar, Kozo pun langsung menghampiri Tenkai untuk membunuhnya. Akan tetapi pembunuhan tersebut berhasil digagalkan oleh 3 anak buah Tenkai yang mengorbankan nyawanya demi melindunginya. Melihat hal tersebut, Azumi mulai meragukan keselamatan Nagara dan langsung bertanya kepada Kozo tentang keberadaan Nagara, dan dia hanya menjawab bahwa Nagara telah mati di tangannya. Kemudian Kozo langsung menyerang Azumi, namun hanya dengan satu gerakan dia langsung terbunuh olehnya. Setelah mengetahui temannya mati, Azumi langsung bergegas ke tempat Kato, namun lagi-lagi dia dihadang oleh Kunio dan anak buahnya. Yang tak lama dari itu, anak buah Kunio pun langsung membawa Azumi menuju kebun bambu dan pertarungan pun pecah di tempat tersebut. Dengan jurus laba-laba hitamnya, anak buah Kunio mengeluarkan sebuah kawat besi yang melilit di setiap pohon bambu dan mempersempit pergerakan Azumi. Dan dengan kawat itu juga, paha mulusnya sedikit tergores hingga tingkat kemulusannya berkurang sebanyak 1%. Sudah sulit bergerak, dia juga harus kehilangan pedangnya karena berhasil disita oleh musuh. Namun karena belum saatnya mati, Azumi berhasil melompat keluar dari jangkauan kawat musuh. Kemudian dia langsung mengambil pedang miliknya dan memotong beberapa bambu sehingga membuat kawatnya pajelit dan kehilangan arah sehingga balik menyerang pemiliknya. Dan hal tersebut dinamakan dengan senjata makan tuan. Sementara itu, Azumi yang masih diganggang oleh racun terus berhalusinasi tentang kilas balik hidupnya di masa lalu ketika dia membunuh Nachi dan musuh-musuhnya. Kemudian dengan kondisi terluka, Nachi langsung membawa Azumi ke tempat aman dan akhirnya mati dengan damai dalam genggaman Azumi. Di tempat lain, Kunio yang masih bisa bertahan langsung memberikan laporannya kepada Kato bahwa dia tidak bisa membunuh Azumi. Kemudian dia berkata pada suaminya bahwa impiannya untuk berperang tidak akan berakhir di sini. Dan akhirnya Kunio pun meninggal dalam pelukan Kato. Azumi yang baru tersadar dari pengaruh racun kembali menerima kenyataan pahit tentang kematian Gingaku. Kemudian dengan kemarahan yang membara, Azumi pun langsung pergi ke markas Kato dan membantai beberapa prajurit yang ada di sana. Di waktu yang bersamaan, Tenkai dengan sisa pasukannya juga ikut menyusul Azumi untuk menyerang Kato. Tetapi sebelum pertarungan kembali berlanjut, Kato meminta negosiasi kepada Tenkai untuk menghentikan pertikaian di antara mereka. Dia berjanji akan kembali ke gunung dan menghentikan penyerangannya terhadap Tokugawa. Dia juga meminta Tenkai untuk menyerahkan Azumi sebagai penyempurna perjanjian mereka. Mendengar hal tersebut, Azumi pun ikut memberikan penegasan dan meminta Tenkai untuk meninggalkannya karena sejatinya dia merupakan seseorang yang telah dilatih untuk menjadi alat pembunuh. Hingga pada akhirnya Azumi langsung menantang Kato untuk berduel dan menentukan siapa orang yang lebih berhak untuk hidup di antara mereka berdua. Setelah pertarungan yang cukup sengit terjadi di antara mereka berdua, akhirnya Azumi berhasil membunuh Kato dan menuntaskan misinya sebagai seorang pembunuh. Kemudian Kenbei yang tidak terima atas kekalahan Kato pun memutuskan untuk mengajak Azumi berduel. Namun hal itu langsung dihentikan oleh anak sematawayang Kato karena dia tidak ingin kembali memulai perselisihan antara Toyotomi dan Tokugawa. Hal itu juga merupakan wasiat terakhir dari sang ayah yang sudah melakukan gencatan senjata dengan Tenkai. Tamat, ending yang cukup membagongkan.